Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru hebat Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya Ahmad Zolihat, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Pelalawan, akan menyampaikan tentang demonstrasi konseptual modul 1.4 tentang budaya positif. Budaya positif ini berkenaan dengan disiplin positif dan kebaikan universal. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah upaya menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Sementara kebaikan universal adalah kebaikan yang disepakati secara bersama-sama. Jikalau dalam lingkup sekolah, maka disepakati secara bersama-sama di dalam sekolah. Di dalam kelas tentunya bersama anak-anak di dalam kelas. Lalu untuk berikutnya, agar terciptanya disiplin positif, maka seorang guru harus memposisikan diri sebagai manajer. Apa itu manajer? Di mana posisi guru berupaya untuk bekerja sama dengan murid, membimbing murid untuk memahami kesalahan mereka, menganalisa kebutuhan diri mereka, dan mencari solusi serta menanyakan keyakinan serta apa yang mesti diperbaiki untuk kedepannya. Posisi kontrol seorang manajer bagi guru adalah dengan cara melakukannya menggunakan konsep segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut Gosen tahun 2024. Adapun alur-alur segitiga restitusi adalah: yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada kesempatan kali ini, saya melakukan dua demonstrasi kasus. Yang pertama, kasus ini terjadi di SDN 003 Sungai Ara. Ada siswa yang bernama Gilang, siswa kelas 4. Saya melihat dia membuang sampah sembarangan dan pada saat jam istirahat. Tentunya ketika jam istirahat itu saya mengajaknya untuk menemui di ruangan saya. Gilang tahu tidak kenapa Gilang dipanggil ke sini? Tahu Pak. Kenapa tuh? Karena membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan. Gilang tadi membuang sampah sembarangan di mana tuh? Di luar Pak. Di luar ya. Iya tadi Bapak nampak tadi ketika Bapak di depan, ketika berjalan, Gilang membuang sampah. Karena Gilang membuang sampah sembarangan, Bapak mungkin Gilang tadi nampak ada Bapak langsung Gilang ambil dan Gilang masukkan ke dalam tong sampah. Kenapa nak Gilang lakukan itu membuang sampah sembarangan? Padahal kan menurut Gilang kira-kira yang Gilang lakukan itu betul atau salah? Salah ya. Membuang sampah sembarangan. Tahu bahwa itu salah yang dilakukan. Semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Sama semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Bapak pun sama pernah melakukan kesalahan. Tetapi ketika kita melakukan kesalahan, apa yang harus kita lakukan? Kita harus memperbaiki diri. Nah, karena sekarang Gilang sudah mengakui kesalahan Gilang yang membuang sampah sembarangan. Nah, coba sekarang Gilang, keyakinan apa yang telah Gilang tanamkan? Membuat lingkungan kotor. Jadi karena Gilang membuang sampah sembarangan, keyakinan kelas yang dilamar oleh Gilang itu adalah lingkungan menjadi kotor. Yang seharusnya apa yang kita inginkan dari lingkungan ini? Lingkungan menjadi bersih. Kalau lingkungan bersih, kira-kira siapa yang senang? Iya, kita semua. Bapak senang, Gilang senang, dan semuanya warga sekolah kita akan senang. Nah, sekarang Bapak bertanya kepada Gilang, karena Gilang telah mengakui kesalahannya, sekarang
Bapak lalu Gilang pun itu telah mengetahui apa keyakinan yang telah langgar Gilang, yang telah Gilang langgar ya. Nah sekarang apa yang akan dilakukan ke depannya oleh Gilang? Apa yang dilakukan? Akan dilakukan oleh Gilang? Akan meminta maaf. Minta maaf. Minta maaf kepada siapa? Kepada Bapak. Kepada Bapak. Meminta maaf kepada Bapak. Kenapa minta maaf kepada Bapaknya? Karena telah membuang sampah sembarangan. Sebetulnya Gilang tidak perlu minta maaf kepada Bapak. Gilang harus meminta maaf kepada diri sendiri Gilang. Karena ketika Bapak melihat itu bukan berarti Gilang harus meminta maaf kepada Bapak, tetapi dari dalam diri Gilang sendiri, ya, dari dalam diri Gilang sendiri untuk merubah supaya itu jangan dilakukan kembali. Kira-kira kalau misalnya Gilang mau untuk berubah seperti itu, tidak mengulang kembali membuang sampah sembarangan, mau ya. Jadi untuk kedepannya ada atau tidak Bapak dan Ibu guru yang memperhatikan, maka kita harus apa? Membuang sampah di tempatnya. Ada Bapak dan Ibu guru, kita buang ke tempat buang sampah. Ketika tak ada Bapak dan Ibu guru memperhatikan, kita pun tetap membuang sampah ke tong sampah. Iya. Nah, untuk kedepannya mudah-mudahan Gilang menjadi yakin akan diri sendiri bahwa kebersihan itu adalah merupakan tanggung jawab kita bersama. Mudah-mudahan nanti kedepannya tidak ada lagi sampah yang berserakan karena kita telah menyadari bahwa kebersihan itu adalah tanggung jawab kita bersama. Baik, Nak. Terima kasih ya, Nak, karena Gilang telah mengakui kesalahannya, lalu telah juga Gilang berjanji pada diri sendiri ya, Gilang untuk memperbaiki diri untuk tidak membuang sampah sembarangan lagi. Mudah-mudahan nanti kedepannya sekolah kita menjadi lebih bersih lagi. Terima kasih ya. Silakan kembali ke kelas. Lalu demonstrasi yang kedua. Pada hari Kamis, saya sebagai guru pendidikan agama Islam masuk kelas 3. Ada siswa yang bernama Destri datang terlambat ke sekolah. Ketika dia mengetuk pintu, saya pun mengizinkannya untuk masuk dan belajar. Namun, di saat menjelang jam istirahat, saya memintanya untuk datang ke ruangan saya. Tahu tidak, kenapa Bapak panggil ke sini, Nak? Tahu, Pak. Kenapa, Bu? Karena saya terlambat ke sekolah. Terlambat datang ke sekolah, betul. Tadi Bapak sudah ada di kelas, Destri baru datang. Kenapa sampai bisa terlambat datang ke sekolah? Karena nonton TV larut malam, Pak. Nonton TV larut malam? Rame filmnya ya? Karena TV-nya seru, Pak. Seru ya? Wah, iya. Bapak pun sebenarnya sama. Bapak senang menonton TV, tapi Bapak itu jam 9 sudah tidur, Nak. Nah, Destri jam berapa tidur tadi malam? Jam 11, Pak. Jam 11, itu sudah malam ya. Kira-kira menurut Destri yang Destri lakukan salah tidak? Salah, Pak. Salah ya. Nah, karena Destri terlambat datang ke sekolah, Destri kira-kira apa yang telah Destri langgar? Keyakinan apa yang telah Destri langgar? Disiplin dan menghargai waktu. Iya, betul sekali. Nah, disiplin dan menghargai waktu. Nah, sekarang Bapak yakin semua orang pernah melakukan kesalahan. Tapi orang yang pernah melakukan kesalahan itu bukan berarti orang yang akan selalu berbuat salah. Orang yang baik itu akan berusaha untuk memperbaiki kesalahannya. Destri mau tak memperbaiki kesalahannya? Mau, Pak. Mau ya. Jadi apa kedepannya yang akan Destri lakukan supaya ini tidak terjadi lagi pada Destri? Disiplin, Pak, dan menghargai waktu. Disiplin dan menghargai waktu. Jadi nanti nonton TV-nya tidak sampai larut malam, jam 9 itu sudah tidur supaya
lambat lagi. Bisa bangun pagi dan datang ke sekolah tepat waktu. Iya, sekarang Destri kan sudah menyadari kesalahan Destri. Artinya Destri untuk kedepannya Destri akan memperbaiki kesalahannya, menghargai waktu dan disiplin. Iya, nah, jadi Bapak harapkan Destri melakukan perubahan itu bukan karena atas dorongan Bapak, tetapi atas inisiatif Destri sendiri untuk merubah, memperbaiki diri dan menghargai waktu. Ya, terima kasih ya. Mudah-mudahan untuk kedepannya Destri itu bisa datang tepat waktu dan juga bisa menghargai waktu. Ya, terima kasih nak. Silakan kembali ke kelasnya. Silakan ya. Itulah demonstrasi konseptual yang saya lakukan dengan menggunakan metode segitiga restitusi dalam menangani permasalahan siswa. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.